Guys, balik lagi bersama gua, Raja Terakhir dari Isekai bareng sama Jonathan dari Tridente ya. Episode kali ini spesial karena setelah sekian lama gua nggak ada bintang tamu, sekarang ada lagi bintang tamu yaitu Jonathan. Tapi tadi kita habis ngobrol sambil main PS, sambil makan. Kita udah sepakat kalau kita nggak mau ngebahas drama ya? Nggak ya? Iya. Nggak dulu ya? Drama cosplay nggak dulu, drama toko nggak dulu. Walaupun tadi kita udah bahas sedikit ya. PS drama. Jadi kita akan lebih ngebahas sesuatu yang light. Kita mau coba sesuatu yang light nih, mau nyoba lempar kalian. Kira-kira kalian suka nggak kalau kita ngebahas yang ringan-ringan ya? Iya. Soalnya selama ini kan ngebahasnya berat dan it works gitu ya. Cuman ya jujur guanya juga bosen, Jonathan juga bosen. Gue yakin juga teman-teman juga banyak juga yang bosen gitu. Jadi kali ini kita ngebahas apa Jon? Live action yang adaptasi ya, adaptasi live action gitu. Tapi kita batasin yang Netflix dulu ya. Iya, Netflix dulu. Dan biar nggak ngelebar kemana-mana, kita hanya akan ngebahas di One Piece, terus Yu Yu Hakusho, sama Avatar. Selesai Airbender ya. Itu tiga yang akan kita bahas, tapi secara garis besar. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, terus juga ke podcastnya beliau, Tridente. Terus yang mau nyawer kita kopi, silakan ada di pojok kanan bawah seperti biasa. Oke, jadi langsung kita mulai obrolan kita di Coffee Shop Talk kali ini ya. Oke John, jadi apa yang menjadi concern lu masalah di Netflix live action ini tuh apa sih? Kenapa kita harus ngobrolin ini? Kenapa John? Kalau menurut komik nih, adaptasi kan biasa kan kayak kita tahu Dragon Ball live action kan itu bagus banget. Itu the best. Hey Fuller. Evolution. Itu the best. Maksudnya kayak Tapi ada fun fact. Apa? Ada fun fact. Tahu nggak sih lo, adaptasi Dragon Ball Evolution itu yang menyelamatkan berstudio dari kebangkrutan. Oh. Karena nominal licensing-nya besar banget, jadi berstudio nggak jadi bangkrut. Tapi filmnya ya seperti yang lo tahu. Oke, lanjut. Terus ada apa? Tekken, terus ada Street Fighter yang amburadul, ya kan? Terus ada berapalah banyak live action yang diadaptasi. Tapi kan ada secercah harapan nih komik. Kayak One Piece live action itu kan ada banyak orang yang bilang wah ini tadi mencibir gitu loh. Sekarang kan responnya tuh ya diterima lah, ibaratnya udah confirm ya, season berikutnya udah confirm ya. Terus juga kan Yu Yu Hakusho juga. Terus juga ada yang baru ini Avatar gitu. Ya, dan Avatar udah confirm 2 season lagi ya. Jadi season 2 sama season 3 confirm, tapi bukan berarti ditamatin di season 3 ya. Kalau gua rasa sih lebih dari season 3 sih. Tapi kan menurut komik nih dengan adaptasi yang sekarang itu lebih proper lah, lebih ini arah industri, apakah nanti akan jadi stereotip nih? Stereotip maksudnya kayak nanti ada pop culture apa, adaptasi. Lo Mike gimana? Menurut gua ya, sebagai penikmat film ya, kalau gua sih merasa sangat enak sekali ya, karena gua baca One Piece kan, komiknya gua lengkap One Piece guys. Sampai episode yang terakhir rilis tuh gue ada. Tapi yang dibuka itu baru paling 1 sampai 20 something. Yang selebihnya masih plastik gitu. Karena kepanjangan dan gue kalau baca komik nggak tamat tuh suka bete. Kecuali ya memang udah terlanjur deh gitu. Nah ini kan arc-nya banyak kan ya. Jadi gue stop di arc yang melawan Enel. Setelah Enel masuk ke dalam One Piece, nah itu gue stop. Nah tapi dengan adanya live action dari Netflix, gue merasa sangat terbantu banget. Gue ngerasa sangat enjoyable banget gue gitu. Jadi yang tadinya gue mungkin untuk sampai 20 buku atau 40 buku di One Piece itu cuman berapa series gitu, berapa episode gitu kan? Kayaknya kalau correct me kalau nggak salah kurang lebih dari 10 deh kalau nggak salah ya. 10 atau 8 nah gitu. Jadi gue ngerasa sangat enak banget. Yu Yu Hakusho deh. Yu Yu Hakusho, gue main gamenya. Terus gue baca komiknya. Komik bajakannya dulu gue baca, komik resminya juga gue baca, animenya juga gue sempat nonton walaupun gue nggak selesai animenya gitu ya. Gue lebih banyak kalau Yu Yu Hakusho itu di game. Gue ngerasa
adaptasi Netflix-nya itu sangat padat. Iya. Sangat padat sehingga menikmatinya itu nggak perlu banyak waktu dan binge watch-nya itu nggak harus yang kayak tersanjung yang berapa episode gitu atau seri-seri lain yang berapa episode gitu. Enggak, tapi sehari bisa kelar gitu. Kalau lu santai 2 hari 3 hari bisa kelar gitu kan. Dan gua ngerasa nggak ada missing point-nya gitu. Semuanya oke. Cuman memang untuk Yu Yu Hakusho entah kenapa banyak banget hatersnya ya. Untuk live action ya gitu. Ada temen gue yang di Facebook nulisnya, ini cast-nya kok kayak ini sih, kayak tukang parkir. Nah, dia belum lihat tukang parkir yang ganteng gitu kan. Nah, itu maksud gue adalah ya pemilihan cast-nya itu ya balik lagi ya udahlah, nikmatin aja gitu, mau mirip nggak mirip nikmatin aja, namanya juga film kan buat hiburan ya. Nah, terus itu kalau menurut gue ya, menurut lu gimana menurut lu? Kalau menurut aku kan kalau dulu zamannya ya kita ibaratnya zaman kita nonton itu kan long run. Udah berasa umuran gila. Tentunya kan long run gitu kalau kayak misalkan kayak Dragon Ball ya, kita kasih contoh ya, anime yang panjang gitu, Dragon Ball, Bleach, Naruto. Istilahnya dengan live action ini jadi orang jadi lebih ringkas, jadi kayak ngikutin aja kan, kayak One Piece itu kan udah sampai yang season awal aja kita udah berapa episode gitu loh. Kalau di anime gitu banyak dipotong kan, dipadetin jadinya. Cuma ya terlepas lagi kau mendang-mending nih. Kau mendang-mending. Ya gue mending nonton kalau yang istilahnya udah ngikutin One Piece dari awal, mungkin wah ini terlalu dipadetin, terlalu dipotong, di-cut sana, di-cut sini. Tapi kan kalau penggemar baru yang kayak Gen Z, kayak yang baru-baru yang baru mengenal pop culture, nonton One Piece, wah cepet nih gitu loh, ibaratnya kan baru selesai sih. Itu menurut aku sih straight to the point ya. To the point Dan gitu. juga sebenarnya kalau menurut gue ini langkah bagus banget dari Netflix ya, karena selain nge-grab anak-anak baru gitu ya, yang budaya bacanya mungkin udah kurang, juga nge-grab budaya tua yang dimana anaknya baca tapi bapaknya enggak gitu. Contoh nih, ada orang di kantor gua, dia umurnya lebih tua dari gua, dia jadi suka sama One Piece gara-gara live action, tapi dia tidak ada niat untuk mendahului ceritanya dengan membaca. Jadi walaupun dia tahu ada komiknya nih, yang sekarang di live action itu kan baru paling baru 1/10-nya juga belum kan gitu kan. Nah, tapi dia tahu dong dia bisa ngejar ketinggalan itu dengan baca komik. Dia nggak mau gitu. Jadi memang dia tidak ada ketertarikan di komik, tidak ada ketertarikan di manga gitu. Tidak ada gitu. Jadi tidak ada ketertarikan juga di animenya, tapi dia ngejar aja dari live actionnya. Jadi dia nungguin live actionnya. Sama seperti Avatar, Aang ya. Gua jujur ngomong sih, guys, gua nggak nonton Avatar kartunnya gitu, karena saat kartun atau saat animasinya itu Nickelodeon itu keluar, gue itu udah di fase-fase kuliah kalau nggak salah ya. Jadi kesibukannya gue waktu itu adalah ya pacaran, main-main toys, tapi main PlayStation, terus Counter Strike, terus biliar sama teman-teman gue, terus jalan kuliner, ugal-ugalan otomotif gitu kan. Jadi udah nggak ngejar yang namanya kartun atau animasi lagi kayak zaman kecil jam 4 pulang Satria Hitam nonton gitu kan, nonton Patlabor, nonton Sailor Moon, nonton Kabotaku gitu. Udah enggak gitu. Masanya udah lewat gitu. Nah, bioskopnya aja yang 2010 ya kalau nggak salah ya. Gue juga nggak nonton. Tapi bioskopnya jelek sih. Iya, terlepas jelek apa enggak, gue nggak nonton. Jelek banget. Tapi harus gue akuin, setelah gue nonton Avatar live action yang di Netflix, gue jadi pengen nonton Avatar yang sebelumnya yang Korra. Oke. Dan gue jadi pengen nonton kartunnya, tapi pas gue buka kartunnya panjang banget. Gue nyerah lagi gitu. Nah, intinya adalah gue mewakili orang-orang yang seumuran gue yang nggak nonton Avatar, mungkin itu adalah sebuah nilai plus dan nilai bagus banget dari Netflix, sehingga ya kita yang lewat punya kesempatan untuk nonton. Menurut gue sih oke banget ya, menurut gue ya. Oke, sekarang gantian gue yang mau nanya nih. Biasanya sebuah production house dalam mengambil keputusan untuk membuat sebuah karya menjadi live action dari manga atau dari anime diangkat jadi live action ya gitu. Biasanya mereka sengaja nyari cast atau biasanya mereka sengaja nyari pemeran atau pemain yang tidak sama. Karena mereka dulu punya asumsi gini. Buat apa kita angkat ini menjadi sebuah live action tapi sama seperti animenya, tapi sama seperti manganya.
Makanya Street Fighter Ken-nya adalah siapa, Vega-nya adalah Andy Lau, Chun-Li-nya adalah si cewek Cina itu. Gue nggak ngomong yang si Jackie Chan ya. Iya. Makanya juga film City Hunter diperankan oleh Jackie Chan. Iya. Dan makanya yang Amerika diperankan oleh Van Damme, beda banget kan, gailnya si Van Damme gitu kan. Rambutnya juga sengaja dibedain karena mereka tuh punya asumsi buat apa sama? Kalau sama nonton aja animenya, kalau sama nonton aja manganya, baca aja manganya gitu. Nah, tapi sekarang itu dirubah sama Netflix. Menurut gua. Jadi dibuat sebagaimana mungkin, semirip mungkin. Iya, menurut lu gimana? Justru ini menurutku untuk menyatukan pandangan orang yang nggak suka live action ya. Maksudnya kayak orang kan kalau udah keburu, kalau udah ada film live action itu kayaknya udah antipati, udah ibaratnya mau ludahin, wih gitu. Anjing nih gitu, anjing lagi menurutnya gitu. Wih gitu. Tapi dengan ya One Piece menurutku live action itu karena campur tangan Oda Sensei kan. Dia juga campur tangan untuk milih cast segala macam, untuk audisi segala macam. Nah, menurutku ini ada salah satu hal yang baru gitu loh, ibaratnya jadi stick to original gitu. Walaupun dipadetin, suka nggak suka sih komik, karena memang membuat live action itu lebih challenging lah ibaratnya ya, dibanding dibuat, karena kan ada beberapa gerakan yang nggak bisa dilakukan oleh manusia kan. Tapi gue kaget tuh, walaupun lu bilang agak challenging ya, itu masalah siapa, gue lupa lagi namanya si musuh buaya itu siapa yang di awal-awal. Arlong. Kaki Luffy bisa naik ke atas kayak di komik. Iya. Itu gua itu kan CGI-nya kok. Jadi, mantap sih. Mungkin memang sekarang CGI udah secanggih itu, memang udah saatnya segala sesuatu yang berbau manga anime ya di live actionin mungkin ya. Di tangan yang benar akan menjadi sebuah karya yang bagus tentunya. Gitu. Contoh nih, hype yang udah segitu gedenya, nama yang segitu gedenya, begitu dibikin salah ya tetap aja jadinya Dragon Ball Evolution. Aduh, itu kacau banget. Kalau teman-teman belum ada yang tahu Dragon Ball Evolution, carilah Dragon Ball Evolution itu ya. Nikmatin aja, enjoy aja. The best Dragon Ball ever. Iya. Tapi ada kekhawatiran sih komik dengan live action ini, karena mungkin ya kita tahu juga Sensei ya kan fokusnya ke dia dulu, dia yang mau ngomong. Iya. Silakan. Ya karena kan kayak kekhawatiran itu karena ya kayak Sensei ya juga doesn't work gitu. Yang live action yang misalnya bahkan nggak bisa tayang di Indonesia. Emang iya nggak tayang? Nggak tayang di Indonesia. Kenapa? Ya karena jelek banget atau apa? Ya karena reviewnya jelek kok, 2 atau 3 itu. Oh belum nonton? Sudah nonton tapi? Udah. Tapi website ya haram. Game sensor. Jadi ya gitu sih. Jadi menurutku ada kekhawatiran dari juga. lu pribadi berapa? 1 kok. Dari 5 apa dari 10? Dari 10. Wah gila. Ya itu karena Makenji doang gitu 1. Gila. Hancur sih. Separah itu? Parah itu. Aku bilangnya 1 sih. Karena ya amburadul. Oke. Gue sih tipikal yang gampang dipuaskan dengan film ya guys. Jadi kalian pasti tahu lah penonton-penonton isekai. Gue udah ngomongin ribuan kali. Film sejelek apapun menurut gue tetap dibuat dengan hati, dibuat dengan pemikiran yang matang, mungkin eksekusinya yang salah. Karena itu adalah kerja sama tim. Kadang-kadang semuanya udah bagus, salahnya di editing. Kadang-kadang semuanya udah bagus, salahnya di musik. Kadang-kadang semuanya udah bagus, salahnya di color grading. Jadi untuk semua aspek harus bisa bagus, itu chance-nya kecil. Jadi ya kadang-kadang nggak bisa dibilang jelek juga, tapi miskom aja sih kalau menurut gua. Jadi ya gua tipikal yang gampang mudah disenangkan oleh karya-karya film atau sinias-sinias sinematografi. Tapi gua jadi penasaran nih Sensei ini, apakah nanti kalau penonton akan tetap di 1 gitu ya, apa gimana gitu, nanti kita coba ya. Kalau bagi aku nih, ya sorry tuh penggemar Sensei ya, itu waktu live action itu aku rasa scriptwriter-nya itu pakai ChatGPT. Jadi ngasal banget gitu loh. Nggak pikir ke situ sih. Ceritanya beda banget. Ya, hancur aku. Tambah penasaran saya. Guys, gini guys, sebelum kita tutup segmen kita kali ini ya, kita mau nanya ke teman-teman nih. Menurut teman-teman, animasi, anime, atau manga apa
atau kartun Amerika apa, atau kartun Jerman, kartun Denmark apa, misalkan Smurf, lu mau bilang, atau Tintin, lu mau bilang, atau lu mau misalkan bilang, ya apapun juga lah gitu. Apa yang menurut lu pantas untuk dibuat menjadi live action di Netflix berikutnya? Karena Netflix sebelum ini ada lagi loh, dia udah bikin satu sebelum ini, Archie, tau nggak? Archie itu dari kartun Amerika. Sih. Dari komik komedi Amerika, tapi nggak laku. Maksudnya nggak kemana-mana gitu. Gue nonton 1 episode 2 episode rasanya, aduh, dragging banget nih gitu asli. Akhirnya gue nggak selesai gitu. Jadi yang works menurut gue kemarin ini adalah Yu Hakusho, itu bagus banget, keren banget, apalagi cast emaknya itu top. Terus One Piece itu keren, gue nonton sampai 2 kali. Sama Avatar itu gue nonton juga sudah 2 kali. Itu bagus. Nah, menurut teman-teman sekarang apa judul-judul yang ada yang belum digarap sama Netflix dan menurut teman-teman pantas untuk digarap? Gue ya. Gue berharap banget ada live actionnya Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Snake Eater, segala macam itu gue berharap banget. Itu satu. Kedua yang gue berharap ada live actionnya adalah Ranma setengah. Susah itu. itu masih ngaco abis. Komedinya ngaco. Ada binatang, ada manusia, ada folklore, dan itu panjang pasti itu. Itu panjang tuh. Dan itu bakalan lucu banget. Dan gue berharap akan ada live action Crayon Shinchan, tapi susah. Karena di mana nyari cast anak sekecil gitu dan jenius gitu kan. Anaknya mungkin animasi atau 3D, tapi Shinosuke Noharanya, Misae-nya, terus ya tetangga-tetangganya, kepala sekolah mungkin itu masih bisa. Tapi selebihnya dari itu ada tiga nama yang gue pengen banget ada live action. Kalau lu? Kalau aku karena melihat anime Jujutsu Kaisen menurutku bisa jadi salah satu. Terlalu mudah Jujutsu Kaisen untuk diangkat jadi. Iya. Karena menurutku terlalu, kalau yang ngambang, yang terlalu wah gitu agak susah kok dibuat. Kayak maksudnya bukan agak susah, jadi ekspektasinya mungkin terlalu. Tapi Jujutsu itu masih terlalu tinggi. Muda umurnya. Nyentuh 10 tahun aja belum. 5 tahun aja belum kan? Belum. Jadi masih terlalu dini untuk dikasih panggung live action. Menurut gua ya, sorry ya Jujutsu Kaisen fans ya, sorry. Gua juga fans sama yang namanya Demon Slayer, tapi gua nggak akan minta Demon Slayer duluan karena ya developmentnya masih kemana-mana gitu. Jadi apa ya, senggangganya apalah gitu lah. Apa lagi coba? Aku mungkin Vagabond boleh. Oh gila itu mah, gila Inoue. Gila itu gimana itu? Apalagi coba? Vagabond karena Musashi Miyamoto. Terus Slam Dunk sih kayaknya agak susah. Slam Dunk juga bisa sih. Slam Dunk bisa. Tapi itu pasti ngaco banget. Tapi ngaco. Itu keren banget. Apa lagi coba? Itu sih yang baru aku kepikiran sih kok. Kalau kita nih guys, buat penutup ya. Netflix juga punya live action satu lagi. Yang menurut gua keren banget, tapi menurut semua orang jelek. Apa coba? Cowboy Bebop. Itu bold banget tuh kok. Itu menurut gua keren banget, syutingnya keren, space-nya berasa, dunianya berasa seperti manganya atau animenya. Terus yang paling penting, soundtrack-nya gila, itu keren banget. Itu ngingetin sama zaman dulu gua nonton animasinya. Itu keren banget. Tapi entah kenapa banyak banget orang-orang yang bilang off banget, nggak kena banget gitu. Balik lagi nih ya, apakah ini memang gua yang terlalu mudah dibuat happy? Atau gimana? Kalau menurut lu? Karena mungkin lu nggak nonton ya? Aku nggak nonton. Wah. Tapi kalau aku beranggapan ya itu source-nya kok. Jadi ada orang yang ekspektasi selalu kan adaptasi itu harus source to original. Mungkin ekspektasinya udah segini nih kok, tapi hasilnya mungkin segini. Atau ya gitu. Ya mungkin kayak gitu. Kawan mendang-mending lah ibaratnya. Menurut gue itu oke banget dan gue sangat menyayangkan itu di stop di season 1. Sangat menyayangkan banget, itu bagus banget menurut gue asli. Cobalah kasih kesempatan, siapa tahu season 2-nya semua masukan fans didengar dan dimasukin. Terlepas dari itu ada off script apa segala macam. Kok ini nggak sama kayak aslinya nih, case-nya beda segala macam. Kakaknya Nami juga beda. Iya kan? Terus case Yu Hakusho juga banyak yang beda, nggak ada yang miripnya, cuman Hihei doang, yang lainnya ya masih dikit-dikit lah gitu. Ya udahlah, Avatar apa kabar? Azula, temen-temennya Azula tuh yang 2 tuh. Nah, nggak ada yang mirip, cabi-cabi kayak bakpao semua ya kan?
Terus so what gitu. Iya, Ya udahlah, enjoy aja lah. Kalau lo mau nyari yang perfect nggak bakal ada, bro. Iya. Asli nggak bakal ada. Mungkin ya, kalau misalkan Oda sendiri turun tangan, bener-bener dia sendiri yang bikin live action sendiri Iya. gitu, dia semua nggak diserahin ke Netflix juga belum tentu lo juga happy. Iya. Iya kan? Iya. Maksud gua adalah walaupun mangakanya sendiri yang bikin, kreatornya sendiri belum tentu bisa memuaskan semua orang juga Iya, gitu iya, kan. iya. Pasti ada Ingat sih. gak Luffy Gear 5? Iya. Luffy Gear 5 kan ada yang heboh banget kan? Iya, Ada iya. juga yang haters kan? Iya, ada. Kok mirip kayak ini, kok jadi kayak Iya, bercanda iya, kayak iya. kartun lompat-lompat Iya, segala iya, macam. iya. Ingat gak? Iya. Nah, maksud gua itu langsung dari kreatornya. Iya. Dan itu karya aslinya, belum yang diterjemahkan kemana-mana, belum Iya. yang di live action, belum diterjemahkan ke aneh-anehan yang lain. Itu Iya. aja masih ada yang nggak suka gitu Iya. kan? Jadi menurut gua kasihlah kesempatan. Jadi ya gitu deh, gitulah kalau menurut gua ya. Ya, oke. Gimana menurut lo, John? Kalau aku sih memang kalau dari beberapa, kita nggak menutup kemungkinan gitu, production house, Netflix segala macam pasti ngelihat angka ya kok. Iya. Melihat angka penjualan, ngelihat angka interest, jumlah dislike atau apa, Betul. review dari IMDb atau Rotten Tomatoes. Kalau selama itu jadi salah satu, ya reviewnya jelek, pasti mereka kapak sih. Cut ya pasti. Pasti. Se-epic-epicnya itu sih. Sayang sih sebenarnya. Iya. Tapi ya dan again guys, itu adalah buah pikiran gua sama Jonathan ya Ya. guys ya. Kalian yang nonton, kalian juga berhak masukin buah pikiran kalian Ya. di sini. Langsung tulis aja di kolom komen kalau setuju ya kita ngomong, kalau Ya. nggak setuju juga kita akan ngobrolin juga ya Ya, guys. ya. Jangan lupa sekali lagi Michael aja terakhir dari Sekai sama Jonathan dari Tridente. Habis itu sosial media kita langsung ritualnya tahu ya. Like, comment, share, subscribe. Ya. Terus apalagi John? Terakhir sebelum kalau demo nyawer silakan. Oke. Silakan tambahin. Buat teman-teman yang mungkin selalu comparing, ya enjoy aja lah ibaratnya. Kalau selalu comparing tentang live action dengan source material asli, Nggak ada habisnya ya ya. nggak ada habisnya sih. Jadi enjoy aja. Ibaratnya itu universe baru yang terbaru kan sekarang, Final Fantasy 7 Rebirth sama Final Fantasy original tuh Iya. di-comparing kan. Wah, jadi ibaratnya udahlah itu kita enjoy aja. Gamenya beda nggak sih cara mainnya, enggak kan? Beda kok. Yang satu kan turn based, satu action RPG kan. Halah. Karena masih satu timeline. Ya, makanya jadi ibaratnya ya enjoy aja sih. setiap Iya, kali jangan sih. meribetkan hal-hal yang sebenarnya Iya, sederhana iya, ya. iya. Hal-hal Betul yang sih. sebenarnya sederhana nggak usah diribetin. Iya, iya. Hidup lu nggak cuma ngurusin itu, masih banyak keributan-keributan lain. Wahai anak-anak muda yang pada sok tahu. Ya. Iya. Ya kan? Gitu. Ya. Ya udah gitu Gitu aja aja guys. sih. Sampai Yuk. ketemu di episode berikutnya ya. Bye. Oke, peace out.